Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Ardiansyah dengan NIM 0521902124 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas. Dengan soal tugas, kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Dan aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk input menu restoran, program harus memiliki data menu, makanan, dan minuman beserta harganya. Dan data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori. Dan kemudian nomor 2, pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Dan kemudian 3, untuk menghitung total biaya, program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu A, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, dan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Dan kemudian untuk mencetak struk pesanan, program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Dan kemudian nomor 5, manajemen aplikasi. Menu aplikasi, program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru dan mengubah harga dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya pada saat mengubah dan menghapus data. Akan munculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak ada perubahan. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat untuk program Java-nya dengan nama restoran app atau restoran aplikasi. Dan aplikasi ini dirancang untuk mengelola daftar menu dan menerima input pesanan dari pelanggan. Berikut ini saya akan menjelaskan untuk kode-kodenya. Di sini untuk kelas untuk mempresentasikan item menu restoran. Untuk kelas menu item, di sini ada string nama, private double harga, dan private string kategori atau makanan atau minuman. Kemudian di sini menu public menu, string nama, double harga, dan string kategori. Untuk namanya nama dengan harga dan kategori. Kemudian di sini untuk konsistensi penamaan atau mengubah nama, metode getName. Ini untuk getName menjadi agar selaras dengan variabel nama. Di sini untuk getName, variabel nama, void setName, nama, this nama. Kemudian untuk kelas untuk mempresentasikan pesanan pelanggan. Di sini untuk kelas order item.
Kemudian di sini untuk baris ke-40 untuk private, ini daftar menu dibuat sebagai statik agar bisa diakses langsung oleh semua metode di dalam kelas restoran aplikasi tanpa perlu membuat objek baru ya. Kemudian untuk scanner, objek pembaca input yang juga dibuat statik untuk mempermudah pembacaan input teks atau angka di seluruh fungsi program. Kemudian di sini untuk alur fungsinya, baris 43. Untuk alur fungsinya ini untuk program dimulai dengan memanggil in menu. Kemudian fungsi in menu ini bertugas untuk mengisi daftar menu dengan beberapa data awal, misal nasi goreng, es teh saat aplikasi pertama dibuka. Kemudian di sini untuk do, ini untuk logika perulangan duel atau ini untuk program menggunakan struktur do, artinya menu utama akan selalu ditampilkan minimal 1 kali di layar terminal. Kemudian aplikasi tidak akan langsung tertutup sebelum pengguna secara sengaja memilih opsi nomor 3. Kemudian di sini untuk opsi pertama ini untuk menu pelanggan. Di sini ini adalah pembagian fitur aplikasi ya. Untuk menu opsi 1 ini menu pelanggan diarahkan ke fitur pemesanan makanan, perhitungan subtotal, cetak struk, dan manajemen pesanan aktif pelanggan. Kemudian untuk opsi kedua ini untuk manajemen menu, fitur khusus pemilik toko untuk melakukan operasi CRUD atau CRUD untuk atau tambahan menu baru, ubah harga, atau hapus item menu yang habis. Kemudian opsi ketiga ini adalah keluar atau menghentikan perulangan dan menutup aplikasi secara aman. Kemudian di sini untuk validasi input angka ya, dengan while scanner. Ini kode untuk mencegah program error atau crash jika penggunaan tidak sengaja memasukkan huruf atau simbol. Kemudian untuk scanner next untuk membuang input salah yang ada di memori agar perulangan tidak macet. Kemudian untuk scanner next ini untuk membaca pilihan dan membersihkan buffer. Scanner next in atau mengambil angka pilihan dari pengguna. Kemudian scanner next line digunakan untuk membersihkan sisa karakter new line di dalam memori buffer ini. Ini penting ya agar input teks next line berikutnya di dalam fungsi lain tidak terlewati otomatis. Kemudian switch pilihan utama ini untuk logika percabangan ya. Dan C1 ini menu pemesanan, memanggil metode menu pemesanan yang akan menangani proses belanja pelanggan. Kemudian case 2 ini untuk memanggil metode manajemen menu untuk menambahkan atau mengubah data makanan atau minuman. Kemudian case 3 ini untuk menampilkan pesanan keluar dan perulangan, atau do while akan berhenti karena syarat while atau pilihan utama ini. Pilihan utamanya adalah sama dengan 3. Dan untuk default untuk menangani kasus jika pengguna memasukkan angka selain 1, 2, dan 3. Kemudian di sini untuk mengisi menu default restoran. Metode ini untuk mengisi objek daftar menu secara otomatis saat aplikasi pertama kali dijalankannya. Dan di sini untuk menu awal yang didaftarkan meliputi nasi goreng, mie ayam, sate ayam, ayam bakar taliwang, kemudian es teh manis, kopi hitam, dan jus alpukat. Kemudian di sini untuk menampilkan daftar menu yang tersedia ya.
Untuk sistem outprint ini digunakan untuk merapikan tampilan tabel penggunaan format atau specifier. Kemudian untuk format ininya ini untuk menata teks nama menu dan kategori agar rata kiri dengan lebar ruang tetap. Tampilan menu akan tersusun rapi seperti tabel ya. Kemudian untuk fitur 1 proses pemesanan pelanggan. Untuk array list pada ini untuk wadah dinamis untuk menampung item yang dipilih pelanggan selama sesi pemesanan ini. Kemudian untuk input menu, untuk input menu equals ini nanti untuk memeriksa kata kunci keluar tanpa memperdulikan huruf besar atau kecil ya. Kemudian untuk validasi kosong, jika mengetik selesai sebelum pemesanan apapun, program langsung kembali ke menu utama menggunakan perintah return. Oke, 100. Kemudian di sini untuk validasi ketersediaan menu berdasarkan nama, dan untuk pencarian menu ini untuk pencarian menu logika untuk mencocokkan string nama menu atau menggunakan equals ini untuk equals itu ini sudah menggunakan input bersifat test atau insentif. Kemudian validasi menu kosong. Untuk validasi menggunakan kunci continue ini untuk langsung melompati sisa kode di bawahnya dan mengulang perulangan while true dari awal jika menu tidak ditemukan. Kemudian untuk input jumlah pesanan ini struktur pembersih token salah menggunakan scanner teks dan pengecekan nilai jumlah 0 sudah aman dari potensi crash akibat input teks atau angka negatif. Kemudian di sini untuk cek apakah menu sudah pernah dimasukkan sebelumnya ke rancang. Nah, di sini untuk cek ini adalah pemanggilan fungsi cetak struk serta awal pembuatan fungsi baru bernama di sini untuk bernama hitung dan cetak struk pada baris 170 ini. Untuk struk pembayaran dan di sini untuk hitung subtotal dasar dari item yang dipesan ya. Untuk baris 175 ini for item ini nanti adalah program mengiterasi daftar pesanan untuk menjumlahkan semua subtotal ke dalam variabel total biaya item. Ini digunakan untuk mendapatkan nominal total sebelum didiskon atau pajak. Kemudian di sini untuk format header tabel dengan penggunaan format ini untuk membuat baris judul kolom atau item menu GTY harga satuan total harga menjadi rapi lurus dan berjaraknya konsisten. Untuk for header item double total harga ini untuk menghitung biaya total per baris menu dan harga dikali jumlah. Kemudian sistem outprint 180 ini nanti untuk mencetak data pesanan secara dinamis ke dalam format tabel rata kiri yang sudah dibuat di header tadi. Kemudian rupiah dicetak rapi menggunakan format desimal. Kemudian total belanja awal dari 92 ini untuk menentukan nominal keseluruhan belanja kotor sebelum masuk ke perhitungan potongan promo. Kemudian satu untuk double potongan promo dan minuman. Satu ini nanti untuk syarat utamanya if total biaya item
biaya item 5.000. Sistem memeriksa apakah pelanggan berbelanja lebih dari 50.000. Jika tidak, blok promo ini akan terlewati. Kemudian di sini untuk loop berdasarkan kategori. Jika total belanja lolos syarat, program memeriksa isi keranjang untuk mencari item yang memiliki kategori minuman. Di baris 200 ini cari item minuman gratis ini sudah. Untuk perhitungan gratis, nanti untuk menerapkan sistem buy one get one free khusus produk minuman, pembagian dan angka 2, memastikan jika pelanggan membeli 2 atau 3 minuman, mereka mendapatkan gratis 1. Jika beli 4, gratis 2. Oke, kemudian di sini 201. Nanti ini untuk akumulasi potongan dan informasi promo 1, bahwa ada minuman yang memenuhi syarat untuk digratiskan, jumlah beli minimal 2 kali ya. Di sini ada tampilan info potongan promo minuman jika ada ya. Promo minuman, jika bendera flag bernilai true, sistem akan mencetak rangkuman rincian bonus minimal minuman ke terminal. Kemudian biaya setelah promo minuman, nilai belanja dikurangi dengan nominal minuman gratis untuk mendapatkan basis harga baru sebelum diuji ke promo berikutnya. Di sini untuk penerapan promo 2 diskon 10% jika total belanja setelah promo minuman 100.000. Nanti untuk sistem memeriksa apakah nominal belanja bersih sementara masih di atas 100.000. Jika lolos syarat, program menghitung potongan tambahan sebesar 10%. Kemudian mencetak teks pemberitahuan diskon 10% beserta nominal potongan rupiahnya dengan format desimal yang rapi. Kemudian memotong harga akhir untuk persiapan masuk ke perhitungan biaya penutup atau pajak dan pelayanan. Di sini untuk perhitungan pajak 10% dan pelayanan 20.000. Nanti untuk pajak PPI sebesar 10% dihitung dari total setelah diskon biaya pelayanan service charge atau ditetapkan flat sebesar 20.000. Ketiganya diakumulasikan ke dalam variabel total akhir yang dibayar. Kemudian untuk format output akhir, ini format ini untuk mencetak rincian akhir nominal pajak, biaya pelayanan, dan total akhir dengan format total rupiah yang rapi. Kemudian untuk penahanan halaman, perintah scanner next line ini untuk memaksa terminal berhenti sejenak agar pelanggan bisa membaca struk belanja. Layar tidak akan kembali ke menu utama sampai tombol enter ditekan. Di sini untuk menu aplikasinya untuk pemilik restoran atau untuk admin ya, untuk ruangan Dowell baris 244 ini nanti sama seperti menu utama ya. Untuk submenu untuk pemilik restoran ini menggunakan loop agar admin bisa terus mengelola menu tanpa terlempar keluar aplikasi. Di sini ini untuk tampilannya, menu tadi. Di sini adalah untuk suite pilihan kelola yang mengarahkan kontrol program berdasarkan angka pilihan yang dimasukkan oleh pemilik restoran. Kemudian modularisasi fungsi kode akan dirancang dengan sangat baik menggunakan pendekatan modular. Setiap aksi tidak ditulis langsung di dalam case, melainkan memanggil fungsi khusus atau tambahkan menu, ubah harga menu, dan hapus menu. Dan ada fungsi tambah menu ini untuk dideklarasikan sebagai private static void, sebagai hanya bisa digunakan di dalam berkas kelas restoran aplikasi. Tujuannya adalah untuk meminta input teks, nama, menu bar, harga,
atau angka desimal serta kategori makanan dan minuman dari user untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar menu. Kemudian di sini untuk fungsi tambah menu, untuk penilaian fungsinya, untuk input trim nama menu baru, untuk mengambil nama menu baru dan menggunakan fungsi untuk menghapus spasi kosong yang tidak sengaja terketik di awal atau akhir teks. Kemudian untuk validasi harga desimal menggunakan scanner Next double untuk memastikan input harga berupa angka atau bisa desimal. Sisa new line setelah input angka dibersihkan dengan aman menggunakan scanner next line. Kemudian untuk di sini untuk kategori ya. Jadi logika ini dibuat dengan sangat baik menggunakan ruangan while true. Program memaksa pengguna untuk hanya memasukkan kata makanan dan minuman. Jika output input tidak cocok, program akan memunculkan pesanan peringatan dan mengulang pertanyaan, bukan langsung menutup menu atau perulangan baru berhenti. Kemudian di sini ada daftar menu. Ini adalah untuk menyimpan objek baru, data yang valid langsung dibungkus ke dalam objek instansiasi baru atau new menu item, lalu dimasukkan ke dalam daftar menu menggunakan metode add. Untuk fungsi ubah harga menu dengan konfirmasi ini, untuk fungsi ini dipersiapkan untuk mencari item menu yang sudah ada di restoran, bisa dicari berdasarkan nama menu, lalu melakukan pembaruan update pada nilai harga lamanya dengan nominal harga yang baru ya. Ini untuk while true, perulangan digunakan untuk memastikan admin tetap berada di menu ini. Jika terjadi kesalahan input atau nomor menu, tampilkan menu memanggil tabel menu agar admin bisa melihat nomor indeks dari setiap hidangan secara langsung sebelum memilih. Kemudian di sini untuk logika atau validasi batas indeks berfungsi untuk mengunci input agar nomor yang dimasukkan tidak keluar dari jangkauan daftar array list, atau jika di luar jangkauan continue akan memaksa program mengulang pertanyaan nomor menu dari awal. Untuk menu item, ini untuk mengambil objek menu yang dipilih dari array list, pengurangan dengan angka 1 dilakukan karena nomor daftar di layar dimulai dari 1, sedangkan indeks data di Java selalu dimulai dari 0. Kemudian validasi nilai double untuk memastikan harga baru yang diinput benar-benar berupa angka nominal menggunakan pengecekan. Kemudian logika konfirmasi aksi. Ini nanti untuk sebelum harga benar-benar diubah di dalam sistem, program memunculkan pertanyaan konfirmasi tertulis yang menyantumkan nama item, harga lama, dan rencana harga baru untuk mencegah kelalaian atau salah ketik dari admin. Dan kemudian di sini untuk penjelasan fungsinya, ubah harga menu. Untuk konfirmasi aksinya ya, untuk membaca menu, menyimpan input pengguna ke dalam variabel string atau konfirmasi, kemudian eksekusi perubahan. Jika admin mengetik ya, item set harga atau harga baru dijalankan untuk memperbarui harga di dalam database array list. Kemudian blok pembatalan, jika input bukan ya, perubahan diabaikan dengan aman tanpa mengubah data aslinya. Kemudian untuk break, memastikan perulangan while true pada fitur ubah harga selesai pada dan kembali ke menu pengelolaan utama.
Dan untuk fungsi hapus menu dengan konfirmasi, di sini nanti untuk struktur proteksi inputnya dengan menggunakan kombinasi while scanner as next in untuk mencegah crash aplikasi jika admin tidak sengaja memasukkan huruf saat memilih nomor menu yang ingin dihapus. Kemudian untuk membersihkan memori, untuk membuang karakter sisa new line, kemudian validasi batas data untuk memastikan nomor yang diinput tidak bernilai minus atau lebih besar dari total data yang di daftar menu. Kemudian untuk penanganan ini penanganan batas jangkauan continue jika nomor menu yang diinput admin berada dalam indeks daftar menu kurang dari 1 atau lebih besar dari ukuran list, perintah continue akan langsung melompat sisa kode di bawahnya. Program akan mengulang meminta input nomor menu dari awal. Kemudian untuk pengambilan objek dan konfirmasi, sistem ini mengambil data menu yang dituju berdasarkan indeks dikurangi 1 karena indeks array list dimulai dari 0. Kemudian input konfirmasi menggunakan scanner text line trim untuk menangkap teks jawaban admin ya atau teks lainnya sekaligus membersihkan spasi yang tidak sengaja terketik. Untuk penghapusan data dari database, jika admin memberikan konfirmasi dengan mengetik ya, sistem mengambil fungsi bawaan untuk menghapus item menu tersebut dari memori. Kemudian blok else, jika admin mengetik selainnya, proses penghapusan dibatalkan demi keamanan data. Dan untuk break, untuk menghentikan perulangan while true dan mengembalikan admin ke menu pengelolaan utama restoran setelah aksi selesai diproses. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini sudah muncul untuk sistem aplikasi, namanya sistem aplikasi restoran dengan menu pelanggan, pemesan, menu manajemen, menu pemilik, dan keluar aplikasi. Input tidak valid, mas. Kemudian kita coba ketik 1, ini untuk pelanggan ya. Ada. Kita ketik 1. Nah, 1 di sini ada daftar menu restoran. Di sini ada nama menu, kategori, dan harga. Di sini ada nasi goreng, ayam, sate ayam, ayam bakar kaliwang, es teh manis, kopi hitam, alpukat. Dan di sini kategori makanan atau minuman, dan di sini ada harganya. Dan jika sudah selesai memesan, masukkan nama menu yang ingin dipesan. Misal kita beli nasi goreng. Bentar. Nah, di sini untuk memasukkan jumlah pesanan untuk nasi goreng. Misal kita membeli 4 nasi goreng. Bentar. Nah, di sini untuk jika kita akan memesan lagi, masukkan menu yang indikan. Misal kita untuk membeli minuman ya, kita coba untuk beli jus alpukat. Enter untuk jumlah jus alpukatnya kita beli 4 juga.
kita coba ketik selesai. Di sini ketik selesai untuk selesai. Nah, untuk selesai nanti akan muncul untuk struk pesanan. Di sini untuk item menunya. Tadi kita untuk membeli nasi goreng, ini jumlahnya 4, 25, harga satuannya 25.000, jadi dengan total harga 4 jadi 100.000. Kemudian jus alpukat kita juga membeli 4 dengan harga satuan 12.000 dan total harganya 48.000. Dengan total belanja awal jadi 148.000 untuk promo beli 1 gratis 1. Jus alpukat ini 2 kali ya. Jadi ada diskon 24.000, kemudian promo diskon 10% belanja lebih dari 100.000 dikurangi 12.400 dan pajak 10% 11.000 dan biaya pelayanan 20.000 dan total akhir yang harus dibayar adalah 142.760 rupiah. Dan di sini untuk tekan enter untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini akan kembali lagi ke menu utama dan coba kita ketik 2 untuk pemilik restoran. Nah, ini untuk menu pengelolaan restoran atau pemilik ya. Misal kita akan menambahkan menu baru, terus ubah harga menu, hapus menu restoran. Nah, nanti kalau kita mengetik nomornya ini aja, ini untuk kembali ke menu utama. Kemudian untuk ketika keluar aplikasi dan ketik 3, nah, kita akan keluar aplikasi dan dapat terima kasih telah menggunakan aplikasi ini ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengerjaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.